mutarjaman mutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman wa huwa mutarjimun wa zaka mutarjamun tarjim wa tutarjim mutarjamun mutarjamun waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan wa huwa muwaswisun wa dzaka muwaswasun 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 qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan wa huwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan wa huwa mufalfilun wa dzaka mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fa huwa mubasmilun wa dzaka mubasmalun basmil la tubasmil mubasmalun mubasmalun sabhala yusabhilu sabhalatan wa sibhalan wa musabhalan fa huwa musabhilun wa dzaka musabhalun sabhil la tusabhil musabhalun musabhalun hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fa huwa muhamdilun wa dzaka muhamdalun hamdil la tuhamdil muhamdalun muhamdalun haylala yuhaylilu haylalatan wa hilalan wa muhaylalan fa huwa muhaylilun wa dzaka muhaylalun haylil la tuhaylil muhaylan muhaylalun hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fa huwa muhawqilun wa dzaka muhawqalun hawqil la tuhawqil muhawqalun muhawqalun Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik. Ini batuk mulu ya. Kita lanjut ngaji Riyadul Badi'ah ini karena kitabnya juga lumayan. Ya lanjut sekarang yang kemarin ya tuh sementara wasamilu itu ya. Wasamilu bermula rukun yang ke-8. Al-julusu itu duduk baina sajdataini di antara dua sujud. Makrunan hale dibarengkan bitomakni nabi dengan tomaknina. Saya rasa udah jelas lah. Wasunnatu dan bermula sunnahnya kaitannya dengan duduk antara dua sujud. Ayakula itu bahwasanya membaca siapa musalli orang yang sholat fihi di dalam julus al-julus baina sajdatain Rabbi ufirli warhamni warfa'ni wajiburni, kalau versi di situ kan gitu.
Rabbi firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kalau saya warzukninya duluan. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini, tapi sama ya. Rabbi firli warhamni wajburni kan, kalau saya mah itu kan warfa'ni duluan, baru wajburni, baru warzuqni. Ya artinya ya gampang lah, Robbi, hai Tuhanku, hai ya Robbi. Itu huruf munadanya dibuang. Kalau ada kalimat Robbi, itu kebanyakan Robbi firli ya kan. Robbi firli wali ya, itu iyanya dibuang. Robbi, hai Tuhanku, ighfir, ampunkanlah siapa engkau li kepadaku, warham, dan rahmatilah, sayangilah siapa engkau ni padaku, warfa, dan angkatlah derajat siapa engkau ni kepadaku, wajbur, dan tambalkanlah, maksudnya sempurnakanlah. Nah, namanya nambal kekurangan kan menyempurnakan. Wajbur, dan sempurnakanlah, mana awalnya nambal kekuranganku siapa engkau ya Allah ni padaku. Wajbur, dan tamballah, sempurnakanlah kekurangan siapa engkau ni kepadaku. Warzuq, dan berikanlah rezeki siapa engkau ni kepadaku. Wahdi, dan berikanlah petunjuk siapa engkau ni kepadaku. Wa'afi, itu fil amar. Apa afi? Asalnya afil kan? Afi, berarti asalnya afi, gitu. Wa'afi, dan ampunkanlah siapa engkau ini kepadaku. Wa'fu, dan afi, sehatkanlah ya. Wa'afi, dan sehatkanlah siapa engkau ini kepadaku. Wa'fu, dan ampunkanlah siapa engkau ani dariku. Itu yang tambah doa sarahnya gitu. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasirki barian la kafiron wala sakian. Nah, itu kalau mau lagi sholat sendiri, kalau sholat berjamaah jangan. Lu sholat berjamaah nggak boleh baca Rabbi Subhana Rabbiyal A'la aja nggak boleh ngelebihin 3 kali. Udah 3 kali aja, begitu loh. Mentang-mentang dari imam biar kelihatan khusyuk membaca Rabbi firli bacaan itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi sampai 9 kali. Wah, khusyuk Pak, bukan kusut. Paham nggak? Sedang ya, tapi jangan terbang ngebut. Lomer. Ya kan, dan nabi. Oh iya, itu pun nggak boleh, kasihan. Lah kasihan makmum yang udah aki-aki yang meletup pinggangnya. Wah, sembarangan lu. Oke. Watasio bermula yang ke-9. Al-julusu itu duduk, al-akhiru yang akhir, duduk akhir. Al-ladzi yaitu duduk, yusallimu yang membaca salam. Oke. Aduh. Ini lembur, oke, ngelerunya sepedanya tuh. Oke, mana tadi? Hilang lagi. Al-ladzi itu julus akhir, duduk akhir. Yusallimu yang membaca salam itu assalamualaikum, itu salam dalam sholat. Siapa musolli akibahu
dalam setelah alladzi, dalam setelah duduk akhir kan tahiyat kan beda kan, duduk antara dua sujud dan duduk terakhir ngerti kan, nah, itu duduk untuk tahiyat ghaliban dalam normalnya. Nah dalam duduk terakhir wal akhiru bermula rukun yang ke-10 qiraatut tasyahudi, itu membaca tasyahud asyhadu dulu fi hadzal julusi, dalam ini al julus al akhir. Wa huwa, dan bermula tasyahud at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kalau mau lihat sarah dalamnya itu. Walhasil anna akmalat tasahudu bni Abbasin wahtarahu Syafi'iyu wa huwa arjahu jumalin wal jumlatul ula at-tahiyatul mubarakatus, dan seterusnya lah. Nah kalau kita lari-lari sana kelar lah. Oke. Artinya at-tahiyatu bermula penghormatan. Lu lihat sarahnya. Nah, iya kan? Ya kalau bani semelin at-tahiyatu ila wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sarahnya lu baca, lihat. Kita artikan supaya kalian baca tahiyat itu bisa diangan-angan. At-tahiyatu bermula semua penghormatan. Al-mubarakatu bermula semua keberkahan. Awas itu mubtada semua. Mubtadanya banyak, khobarnya satu. Biasanya kan mubtadanya satu, khobarnya banyak ya kan. Nah, makanya lu belajarnya biar sampai. Loh, gitu loh. Nah. Menjiri. Oh. Mana tadi? As-sholawatu bermula rahmat azim, sholawat. At-tayyibatu bermula kebaikan, itu lillahi, tetap milik Allah. Tuh. Dan seterusnya ya, sampai asyhadu anna muhammadar rasulullah wal hadiyah asaro, dan bermula yang ke-11 dari rukun sholat. As-sholatu itu membaca sholawat. As-sholatu itu membaca sholawat ala nabi, isimak lamun ya ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat fi hadzal julusi. Terus semalam gua kasih duit berapa? Goceng. Ayo udah nggak ditambahin. Ini dablok pelayaban. Ya, lu berapa? Nah, 10 lumayan lah. Baru manyun. Ya, oke. Ya udah nggak ingetin. Gue ntar malam ingetin itu apa? Ya aku masih ada 3 biji gitu. 15 kan. Ya cowok aja lah. Fi hadzal julusi, dalam ini duduk terakhir. Aidan hal juga ba'da qira'ati tasyahudi, setelah membaca tasyahud. Itu kalian baca salahnya, lu baca sendiri kan bisa. Jadi itu ada 4 tahiyat itu. Itu kalau kalian mau baca tuh, yang rada tengah saya baca.
Jumlah yang pertama itu kan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jumlah yang kedua assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumlah yang ketiga assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Yang keempat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadin. Jumlah yang pertama fal jumlatul ula isyaratun ila arkanil Islam. Jumlah yang pertama itu isyarat untuk rukun Islam. Kan gitu. Yang empat rukun Islam empat. Kok rukun Islam empat? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Iya kan? Terus fatahiyatu isyaratun ilal haji. Segala penghormatan itu isyarat haji. Li'anna fihi tahiyatin kasiratan kal ikhram. Fa innahu tahiyatun li'ardil haram. Wa tawafun tawaf. Wa tawaful kudum tawaf kudum. Fa innahu tahiyatun lil Ka'bah as-syarifah. Wa ramyu jamrotil akobah, melempar jumrah akobah. Fainahu tahiyatu mina. Itu keren itu ilmu itu. Wal mubarakatu isyaratun li zakat dan seterusnya lah. Itu keren ini. Maksudnya untuk menambah wawasan. Al-hadi asyara. Wa aqalluhan bermula paling sedikitnya tahiyat, sholawat ya, sholawat dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang ditambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah jangan ngantuk melulu. Oke, jangan ngerasa sok kaya apa. Bismillah sok kaya lu. Wasania asaro bermula yang ke-12 atas limatul ula itu salam yang pertama. Salam maksudnya baca salam. Atas limatu salama yusallimu tasliman taslimatan do. Wa taslimatu atas limatu itu membaca salam al ula yang pertama. Wal wajibu dan bermula wajibnya fiha di dalam atas limatul ula assalamualaikum itu lafaz assalamualaikum. Wasunah wajibnya ya minimal itu ngomong assalamualaikum itu wajib udah. Wasunatu dan bermula sunnahnya ayazida itu bahwa menambahkan siapa orang warahmatullah pada lafaz warahmatullah. Jadi assalamualaikum itu wajib, warahmatullah sunnah, ngerti kan? Ya, cuma begitu doang aja masalah loh. Status hukumnya assalamualaikumnya wajib, warahmatullahnya sunnah kan, coba itu lu bikin. Nah, iya kan? Itu kan wasunnatu ayyazida warahmatullah. Wa ayyusallimaha alal yamin. Wa ayyusallima dan bahwa membaca salam siapa orang pada atas limatul ula alal yamini atas sisi kanan. Maksudnya nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi itu nengok ke kanan. Wa ayun salima dan bahwa membaca salam siapa orang ba'daha setelah taslimatul ula taslimatan saniyatan pada membaca salam saniyatan yang kedua. Wah, nggak dijemput ini kalau agak rumsing. Alas shimali atas sisi kiri. Wa'yal tafita dan bahwa menengok siapa musolli orang yang sholat ma'kulli taslimatin
bersama setiap bacaan salam ila jihadiha ke arahnya kulli taslima. Salam pertama ya kan ke arah kanan ya, nengok ke kanan. Salam yang kedua dianjurkannya sebelah kiri ya, nengok ke kiri gitu loh. Nah, itu sunnah. Wasalisa ansaro, dan bermula yang ketiga belas tartibul arkani, itu mengurut-urutkan semua rukun-rukun ala hadzal wajhi, atas ini cara al-mazkuri yang telah disebutkan. Nah, tartib itu istihadnya Imam Syafi'i, nisbatnya kita ngerti Imam Syafi'i. Jadi dulu zaman Rasul, zaman sahabat, sholat ya sholat aja, bukan bentuknya udah ada, masih urut-urutannya, ngerti kan? Nah, cuman dulu belum dinamain. Oh, salam yang pertama itu namanya rukun, itu belum. Nah, dinamain itu kan pada era zaman Imam Syafi'i fikih itu maju. Ya kan? Taruhlah kalau secara fikih pure Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi ini ada yang mengatakan tabi'in. Jadi pengikut sahabat. Oh, dari muka terus diri. Tadi ngantuk melulu. Iya kan? Loh. Nah, apa namanya, penamaan seperti itu. Nah, itu pada era setelah zaman sahabat. Zaman sahabat malah tidak ada. Zaman sahabat mah, oh emang udah nempel dengan Rasul. Nah, penamaan seperti itu. Jadi belajar begitu bid'ah ya bid'ah. Orang Rasul nggak pernah belajar fikih, paham maksudnya? Loh. Faslun, hadza faslun. Wa sunanul faroihi, dan bermula sunahnya apa namanya, sunahnya sholat fardu. Disintani wa isruna, itu ada 12 sentani. Sintani bukan sentani. Udah duduk. Mau ntar suruh toaf lu. Sintani itu, ini si anu belum datang nih, Kupang. Wah, ini mampir kemana lagi? Kamu belum bubar menjadi tadi, udah lewat. Sepi mulu di sekolahnya, Mas. Sepi mulu. Kalau di sekolahnya sepi. Palingan di atas. Di atas mana? Di sekolahnya kan di atas, Erwin. Oh, ini belum pulang. Ini jangan mokel bersama lagi. Ngertanya pakai ya, mokel bersama. Tinggal itu bata dibuang net, bata di dalam mana? Bata bekas lu injak pakai ban itu. Yang hancur maksudnya rapiin. Sunah sholat fardu, maksudnya sholat fardu, sunah yang ngikutin mengiringi sholat fardu itu ada 22 rakaat. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu maksudnya bukan sunahnya sholat fardu, bukan. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu gitu. Apanya? Rakaatan, rakaatnya asarun minha, asarun bermula 10 rakaat, minha dari 22, mu'akkadatun itu yang dimuakatkan, dikuatkan. Tuh, itu dibagi 22 rakaat itu dibagi 2. Pertama ada yang muakkad, kedua ghairu muakkad. Wahia, dan bermula muakkadat
Rakaatani itu 2 rakaat. Qabla subuhi sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh itu sunahnya sholat 2 rakaat. Oh, ada hadis rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dengan daklok, mungkin saya tadi nanya si Kupang itu. Terus Kupang mau tadi saya lihatin, udah sholat belum? Sholat sunnah belum. Sholat dulu, ya gituin. Mungkin saya nanya Kupang. Ini qobliyah subuh itu nggak main-main. Apalagi lu baca itu. Itu sarahnya itu. Wa yaqra'u fil ula qulu amanna billahi ila akhir ayat. Alam nasroh kul ya ayyuhal kafirun kul amanna billahi ila akhir ayat Al-Imran. Cuma alam taro abil ikhlas. Itu bacaan-bacaan suratnya itu. Ya, keren, ditentukan salahnya ini loh. Ya, iya kan? Warok atani dan 2 rakaat qabla dhuhri sebelum sholat zuhur. Berarti kan sebelum sholat zuhur 2 rakaat, terus warok atani dan 2 rakaat baca setelah sholat zuhur. Tuh, berarti berapa rakaat? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Berapa rakaat? 4. Tapi jangan salah. Ini kan yang muakkad. Yang ghairu muakkad 2. Nanti bawahnya. Maka sebelum sholat zuhur, sholat sunnahnya itu 4 rakaat. Setelah sholat zuhur juga sama 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu. Maka nyambung nggak? Itu kan jarang dikerjakan. Males, kan? Warok atani dan 2 rakaat ba'dal maghribi dalam setelah sholat maghrib. Cukup beliau maghrib nggak ada di situ, ngerti? Kamu kan? Maka kadang-kadang Wahabi nggak mau. Ada hadisnya artinya, bukan nggak ada hadisnya, dia nggak punya kitab. Hadisnya kurang soke, nggak apa-apa, yang penting diamalkan dengan soke jadi soke. Begitu aja. Ada di Ibnu Majah hadisnya, Sunan Tirmidzi. Tuh, lu lihat. Hadis itu bukan hadis soke. Wah, saya tahu lu ah. Warok mana tadi? Warok atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Warok atani ba'daha. Sekarang warok atani anu ya. Warok atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Sebelum isya ada nggak itu? Nggak ada lah, kan cuma 10 rakaat. Nah kalau 2 kali 5 aja udah habis. Ya kan? Sebelum sesudah isya, sesudah maghrib, sebelum asar, sebelum dan sesudah zuhur kan? Oh. Kebanyakan malah sebelum subuh ada. Warok, iya kan? Warok atani qabla zuhri warok bazahati. Warok atani badal maghrib, warok badal isya. Lalu berapa? 10 udah. Coba dihitung. 2 rakaat setelah subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12. Sebelum asar. Ada itu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh iya, sebelum asar nggak ada. Dihitung nanti dimasuknya di bawah. Ghairu muakkad. Nah yang muakkad cuman ini doang. Oh, cuman habis sebelum subuh, sebelum subuh, sebelum zuhur, sesudah zuhur, ya kan? Setelah maghrib sama setelah isya. 2 rakaat. Nah itu
tempat-tempatnya diinget-inget itu. Wasinta asrota dan bermula yang 12 rokatan ghairu muakkadatin itu tidak dikuatkan. Wahia dan bermula sinta asrota rokatani qabla zuhri itu 2 rakaat sebelum zuhur. Rokatani dan 2 rakaat tuh 2 rakaat sebelum zuhur kan tadi udah ada sebelum zuhur itu ada 2 loh, nyambung nggak loh? Rokatani dan 2 rakaat pada sholat zuhur ziyadatan karena menambahkan alal muakkadati atas sunnah yang telah dimuakadkan. Kan tadi sebelumnya udah dijelaskan 2 rakaat sebelum zuhur sunnah muakkad, 2 rakaat setelah zuhur juga sunnah muakkad. Ini ditambahkan lagi masing-masing 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur lagi 2 rakaat, sunnahnya ghairu muakkad. Nyambung nggak? Ini luar biasa loh. Banyak orang yang nggak paham. Ini yang hafal semua sama tabligh. Sama tabligh kan kita musuhin lah. Kalau sama tabligh peduli sekali sama sholat. Nggak jamaah aja ketun dia. Ya bener. Beda kalau ordernya sholat kelewat waktu udah biasa. Ya dan. Kan Allah Maha Pengampun. Iya Allah Maha Pengampun. Juga mau lu aja nggak ada ampunnya. Nah, iya kan? Tuh. Ini tadi kau ujian nggak? Boleh? Belum boleh ujian. Kenapa? Belum bayar. Kenapa belum bayar? Nggak punya duit. Makanya jangan sok kaya. Nah iya kan? Lah gue mau urusin seenaknya. Asal lu butuh minta duit, siapa itu dapet. Dan mau ngomong apa? Kali-kali kasih pelajaran. Biar kapok kan, bukan gak ada duit. Sekarang gua nggak ngelangkah ya duit gua ada di kantong. Iya kan? Lu biar tahu. Lu Mbak duit lu mau sembarangan. Cuman jangan sombong. Miskin udah dibantu ya bersyukur. Nah, itu diantaranya wajibnya syukur di situ. Begitu loh. Orang kaya sombong yang nggak boleh. Bagaimana orang miskin sombong? Memang ada orang miskin sombong banyak. Order buktinya. Iya kan? Aska itu buktinya. Nah, jangan pikir aska kerempeng kemudian tawadu. Tawadu apaan? Tawadu bagus itu. Lu bagus lu nyampe sono. Gua mau biaya kemakan sama kontainer aja. Ya enggak? Ah, iya. Sepedanya bawa kemari lagi enggak? Sepedanya bawa kemari lagi? Lu bawa di sono. Terus gimana ceritanya? Lah iya kan? Makanya lu pakai perhitungan. Lu di sini bukan bantuin, malah buanda yang ada di sini lu bawain pulang. Ceritanya gimana? Lu kan dia pakai duit, kagak bakal punya duit lu. Kalau emang lu punya duit, hujan lu bayar, kan kagak. Dapat sekolah lu bayar, kan kagak. Gua yang bayarin. Makanya udah susah, kalau bisa jangan nyusahin lu, denger Don. Sama lu juga, begitu loh. Itu orangnya nggak tahu diri. Lu bodoh nanan, lu mau ujian kayak mau pulangan kayak mau kagak kayak salah lu. Biar gaya hedon lu kan namanya odon. Gaya lu pengen hedon, tapi sayangnya nggak punya duit. Iya kan? Orang miskin mau gaya hedonisme, nggak pantas lah. Loh. Kurang biasa-biasa aja. Hatta umpamanya kalian duit kalian miliaran, sederhana aja. Paham nggak? Dan ngomong banyak duit segala macam, wah nggak bisa. Sederhana itu penting. Oh, makanya nggak boleh takabur katanya, itu nggak boleh.
Siapapun kita, andaikan kalian ditakdirkan oleh Allah membeli Alphard, nggak usah beli Alphard. Umpamanya udah beli mobil biasa aja, motor biasa aja udah. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengimbangi pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang baik, paham maksudnya? Lu gara-gara pakaian orang itu takabur nggak sedikit. Gitu loh. Ya bukan nggak boleh kalau emang lu kan nggak masalah. Ya gitu loh. Cuman diatur dari sekarang. Kalau kalian nggak atur dari sekarang, kau punya kaget. Yang tadinya tidur di papan naik ke dipan. Seperti yang tadinya di lantai naik ke balik kaget. Loh, makanya pentingnya ya itu iman itu penting. Gitu loh. Padahal kaya miskin itu biasa sebenarnya. Ya, iya kan? Ya. Karena di mata Allah, memang di mata Allah ada bedanya. Memandang antara kotoran binatang dengan emas, sama aja. Lu mokel emang? Iya kali lu habis mokel bersama kali lu buruan. Dasar kupang. Aduh. Mana tadi ya kelar. Mana tadi? Warbaun qoblal asri. Ya, warbaun dan 4 rakaat qoblal asri sebelum asar. Tadi kan sebelum asar gak ada. Maksudnya muakkad. Nah, tapi sholat sunnah qobliyah asar yang ghairu muakkad itu malah 4 rakaat. Itu maksudnya. Wa arba'un qoblal asri. Ini kadang-kadang saya lupa lagi hitungannya detail kan. Saya pikir tadi kan saya ngomong sebelumnya 2, ternyata enggak. Sebelum asar itu dihitung ghairu muakkad 4 rakaat. Tuh. Warok atani qoblal maghribi dan 2 rakaat sebelum maghrib itu ghairu muakkad. Ada, tapi ghairu muakkad. Kalau hadisnya dihitung lemah, begitu loh. Bukan lemah, enggak sahih gitu loh. Tapi ada hadisnya. Sholat sunnah qobliyah maghrib. Ada di Sunan Tirmidzi, Sunan sampai kitab saya itu saya tandain. Nah itu sebagai bukan membantah paham Wahaboh ini. Ada hadisnya, bukan nggak ada hadisnya. Lu yang nggak punya kitab hadis ya gitu aja udah. Makanya sampai saya tandain. Lu aja kan nggak punya kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi gak gablek kan? Lagi juga pada belagu pengen muasin jajan, malu kalau gua. Lah bener tabung lu duitnya. Kalau punya duit buat beli Sahih Bukhari, ngaku Nahdlatul Ulama. Makanya lu kan ya, kalau bisa nyari sanad ke Jombang sono. Ngaji Sahih Bukhari, Muslim. Itu bahasa Masari cuma seperti itu. Oh, gitu loh. Dan kalian bikin bahasa Masari. Beliau kan termasuk yang ke berapa? Musakhe yang ke 28 atau ke 29 nih. Soalnya Sahih Bukhari jago dunia. Tuh. Barangan. Oke, lanjut kalau kelar. Warok atani dan 2 rakaat qoblal isya sebelum isya. Jadi sebelum isya ada 2 yang ghairu muakkad, 2 lagi muakkad. Wa amal witru dan adapun bermula witir, bahwa maka bermula witir sunnatun, itu sunnah mustaqillatun yang menyendiri. Wa huwa dan bermula sholatul witri afdalu, itu sholat witir itu nggak harus dikerjakan di Ramadan. Di luar Ramadan juga kalian boleh mengerjakan sholat witir gitu loh. Min jami sunani, dari semua sholat sunnah.
Udah. Wa aqalluhu dan bermula paling sedikitnya witir rakaatun itu 1 rakaat. Salat witir 1 rakaat doang udah sah. Namanya witir itu kan ganjil wasab'i wal watri dalam surat apa itu? Ya kan? Nah, wasab'i itu kan genap, wal watri kan ganjil. Wa aksaruhu dan bermula paling banyaknya witir ikhda asrota itu ada 11. Udah sholat witir ya paling banyak 11. Bukan sholat witir 13. Sholat witir apaan lu bikin agama dewek kan nggak apa-apa pak, nggak apa-apa kata lu. Ada orang kata di sini wang saru iksa asaro tuh begitu. Nah tadi kan paling sedikitnya 1 rakaat, namun wa'adnal kamali dan bermula paling sedikitnya kesempurnaan. Adnal kamal itu maksudnya sempurna yang minimum. Salah surokaatin itu 3 beberapa rakaat, 3 rakaat. Nah 3 rakaat ini bisa 3 rakaat 1 salam boleh, ada yang mengerjakan begitu. Ada juga yang mengerjakan 2 rakaat salam plus 1 rakaat salam. Nah, itu teknis, mungkin caranya ada itu, gitu loh. Nah itu enggak hanya bulan Ramadan kan, sekarang pada ini. Oke. Wala yasihu dan tidak sah apa fi'luhu mengerjakan sholat witir illa ba'da sholatil isya'i kecuali setelah sholat isya. Setelah sholat, bukan waktu isya loh. Udah masuk waktu isya lu sholat witir, tapi belum sholat isya, nggak boleh. Paham maksudnya? Nah, makanya itu harus ditegaskan. Wala yasihu fi'luhu illa ba'da sholatil isya. Alah, kau udah ngantuk aja lu bel. Nah, kan? Nyambung ini. Paham kan? Oh. Wayam tadu dan manjang apa waktunya sholat witir ila tulu'il fajri sampai terbitnya fajar as-shadiqi yang ya, sampai imsak gampangannya. Loh. Wa ikhrajuhu dan bermula mengeluarkan sholat witir an waktihi dari waktunya witir bila uzrin dengan tanpa uzur makruhun itu makruh. Baru sholat witir umpamanya ntar-ntaran aja, emang apa sih? Ya kan udah pada tahu apa namanya sholat witir itu kan sebelum subuh. Sekarang kan kalau sekarang gampang nih, imsak jam 4.30. Artinya waktu subuh kan 10 menit sesudahnya. Berarti 4.40. Kan udah subuh berarti. Sholat witirnya jam 4.45 kan kelewat. Masa sekalian kopiah subuh kalau apa sholat witir. Juga sholat sunahnya 3 rakaat buat sholat witir. Itu makruh. Wa ikhrajuhu itu maksudnya. Wa ikhrajuhu an waktihi bila udhrin makruhun kecuali orang itu memang setiap malam rutin sholat witir, tiba-tiba umpamanya kecapean. Dan ingat-ingat sholat witir itu enggak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan sekalipun sunnah. Lu belum pernah kan? Woi, belum pernah kan? Karena males. Makanya ntar habis puasa kalian malam itu sholat sunnah, sholat tahajud, tutup
Sholat tahajud itu dengan sholat witir. Kalau udah sholat witir udah, jangan sholat lagi. Witir kan ganjil. Kalau lu sholat lagi namanya genap. Maka kata Rasul, is'alu akhir sholatikumul witr. Jadikanlah sholat terakhir kalian itu witir tuh, rumusnya begitu. Gitu. Wa tarkuhu dan bermula meninggalkan witir bil kulliyati dengan totalitas asyaddu itu lebih dahsyat apanya karohatan kemakruhannya. Faslun ayat faslun wasunanu dan bermula sunah-sunah alamat lubatu yang dituntut fi sholati dalam sholat nau'ani itu ada dua jenis, ab'adun wa hay'atun, yaitu sholat ab'ad. Ab'ad itu namanya ba'dun, maknanya sebagian, wa hay'atun dan sunnah hay'at. Fal ab'adu maka bermula sunnah ab'ad banyak tuh isruna itu ada 20 minha itu diantaranya isruna al kunutu bermula kunut wa tasahudil awalu dan tasahud yang pertama baca tahiyat yang pertama itu termasuk sunnah ab'ad. Fil farji dalam sholat farji wal hay'atu itu dia salahnya mungkin asyamil mana enggak wa tasawwud al awal fil farji asyamil al murad ya enggak ada ya itu kan cuman apa cuman diambil dua doang itu 20 fitoriki tafsir kan itu kan minha kan al-qunut wa tasawwud al-awal iya kan. Nah itu bacaan-bacaan salahnya kalian lihat kunut itu asamil liqiyamihi liqiyamihi alaihi salatu wassalam ala nabi. Oh kunut di dalamnya itu mencakup berdiri, kemudian membaca salawat kepada Nabi dan sahabatnya, termasuk berdiri dalam i'tidal. Yang kedua dalam sholat subuh, kemudian i'tidal witir dalam separuh yang kedua di bulan Ramadan. Wa zikrun mustamilun ala du'ain wa sana'in walau ayatan minal Quran. Walau lam yastamir itu witir itu apa? Zikir dan zikir yang mencakup doa dan sana gitu loh. Walau lam yastamir ya kan, dan seterusnya dah. Nah itu sarannya kan penting untuk dibaca. Oke, wal hayatu dan bermula sunah-sunah hayat kasiratun itu banyak. Minha itu diantara kasiroh kasih satu tasbihatur ruku'i bermula tasbih ruku, bacaan ruku maksudnya subhana rabbiyal ruku apa al-azim kan. Wa takbiratul intiqalati dan takbir untuk pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Tapi gua lupa lagi buat bumbu ini. Wa takbiratul intiqalati dan takbir untuk pindah dari satu rukun ke rukun. Orang habis baca surat mau ruku Allahu Akbar, bangun dari ruku sampai Allahu Akbar baru boleh bangun ya gak? Allahu Akbar ya. Nah itu yang dalam surat tarawih keren tadi banget itu namanya takbir intikal, berbeda dengan takbir yang pertama. Takbir yang pertama namanya takbiratul ihram, nyambung kan? Beda. Takbir yang pertama itu ihram. Kenapa ihram? Setelah takbir diharamkan melakukan perbuatan yang tadinya diperbolehkan sebelum sholat.
Sebelum sholat lu boleh ngobrol. Tapi setelah sholat haram ngobrol tuh, maksudnya takbiratul ihram. Wadwal iftitah dan doa iftitah. Allahu Akbar kabiro wa ta'awudhu dan baca a'udhu billah qabla al-fatihati sebelum membaca al-fatihah. Wa ta'minu membaca amin ammana yu'aminu ta'minan lo. Nah, ta'min bingung lagi. Ba'daha dalam setelah al-fatihah. Ba'daha dalam setelah al-fatihah. Dan gak usah lah mau dicempet hati-hati dulu. Oke. Wal jahru dan membaca jahr keras. Wal israru dan membaca pelan. Fi makhalihima dalam tempatnya jahr dan israr. Maghrib, isya, subuh. Atau sholat-sholat sunnah yang di waktu malam sholat gerhana. Itu bacanya jahr, Fatihah, surat yang apa maksudnya? Wih, nyambung nggak? Jedok baik. Soalnya, coba aja lu lihat. Saya kok kadang-kadang lucu. Orang sholatnya aja disuruh jahr, masih pakai speaker mic luar. Sering saya kritikan di situ. Makanya kalian sama komat. Kalau azan pakai speaker luar nggak apa-apa. Nah, komat nggak usah pakai speaker luar. Ini kalau ke azan komat jangan sampai orang yang duluin, paham nggak? Ono tahu kan? Ono, paham maksudnya? Orang-orang siang-siang pakai speaker luar apa? Oh gitu loh. Itu patokannya di sini kita, gitu loh. Udah kita hati-hati aja kadang-kadang masih disalahin. Ini kan ilmu kemasyarakatan, begitu loh. Apa ini? Nah, oke. Waman dan barang siapa taroka yang meninggalkan siapa man, taroka yang meninggalkan siapa man, syai'an pada sesuatu minal ab'adhi dari sunnah ab'ad amdan karena sengaja sahwan atau karena lupa fasunnatu maka bermula sunnahnya lahu bagi man alias sudah itu bahwa sujud siapa man lisahwi karena lalai atau lupa namanya sujud sahwi. Itu kalau orang yang meninggalkan sunnah ab'ad maka disunahkan dia untuk sujud sahwi. Nah, apa tempatnya nggak ada di situ? Apa lupa sudut apa kan 20 tadi ya? Kalau versi di anu kan saya katanya 20. Karena bacaannya semuanya itu disebut tadi. Taruhlah yang normal kunut, ya kan? Kemudian membaca apa namanya tahiyat awal, duduk tahiyat awal termasuk membaca bacaan tahiyat awal, membaca tasahud dalam tahiyat awal itu diantaranya sunnah ab'ad, begitu loh. Nah, ditambahin satu lagi, orang yang ragu-ragu dalam sholat. Saya ini sholat nih, udah 2 rakaat apa 3 rakaat ya. Sholat maghrib umpamanya, kalau dia baru yakin 2 rakaat ya tambahin 1 rakaat. Kan ragu ada
apa keraguan. Nah, itu berarti ditambahin sujud sahwi dalam takrib begitu. Kalau itu adanya, itu diantaranya. Nah, wal hayatu dan bermula sunnah hayat, layas itu tidak sujud siapa orang lahu hayat. Wa intaroka amdan, wa intaroka dan sekalipun meninggalkan siapa orang pada sunnah hayat amdan dengan disengaja. Walau saja maka jikalau sujud siapa orang litarkiha untuk meninggalkan hayat muta'amidan dengan disengaja, muta'amidan khali disengaja oleh sujud untuk sujud batalah sholat tuh. Orang sengaja ninggalin sunnah hayat biar bisa sujud sahwi, bahwa maksudnya malah batal sholatnya begitu loh. Waman, nah itu ada tuh. Waman dan barang siapa syakka yang ragu-ragu siapa man qabla faraghi sholati sebelum selesainya sholat fi adadima dalam hitungan rakaat sholat yang sholat siapa man hu pada adadima minar rakaat nyatanya dari rakaat au syai'in atau ragu dalam sesuatu min arkan sholati dari rukun-rukun sholat wajibah maka wajib alaihi atas man apa ayyabniya apa bahwasanya berdasar siapa man alal yakini atas yang diyakini wayati dan melakukan wayatia atau kepada ayyabniya wayatia dan bahwa melakukan siapa orang bima dengan perkara sakka yang ragu siapa man di dalam ma wayusanu dan disunahkan apa ayat sudah bahwa sujud siapa man lisawi karena lupa aidon kali juga. Itu tadi orang ragu sholat udah 2 rakaat apa 3 rakaat. Nah kalau yang pasti kan boleh dia kerjakan 2, 3 kan masih ragu dia, baru ditambah sujud sahwi. Diperhatikan itu jelimet itu masalah itu. Sujud sahwi dan bermula sujud sahwi layazidu itu tidak tambah apa sujud sahwi ala sajdatain atas 2 sujud walaupun lupanya banyak. Kalau salahnya itu wa in katsura sahwu bainahuma, ya kan, walaupun salahnya lebih dari 1 tetap sujudnya 2 kali tuh. Wa makaluhu dan bermula tempatnya sujud sahwi qabla salam itu sebelum salam, setelah tahiyat sebelum salam. Wala yadhurru dan tidaklah bahaya, tidak membahayakan apa asyaku keraguan pada faraghi sholati setelah selesainya sholat fisyai'in di dalam sesuatu min dzalika dari itu keraguan-keraguan illa fin niyati kecuali niat. Nah kalau niat cerita lah, niat kan yang mengesahkan semua amal. Oke, kita juga bersama-sama dengan doa kifadil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.